Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk masih bisa bernapas sehingga kita masih bisa ada di dunia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah merobek-robek lambang kekafiran dan mengibarkan lambang keislaman yang melambangkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, akan membahas materi dengan judul bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ketiga 30 bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam 7 kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Masing-masing kelompok kemudian dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel Undang-Undang Korupsi, menganut kerugian negara dalam arti formil. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelajaran Komariah Imo Sepodja menguraikan bahwa Undang-Undang Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindak tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PUU 14/2016 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit senilai 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua itu suap menyuap. Contoh pidana suap dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang 20/21 yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud upaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang 2021 yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit 150 juta dan denda yang paling banyak yaitu 750 juta. Pegawai negeri
atau pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berbagai yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Yang keempat itu pemerasan. Pemerasan dalam undang-undang tipikor berbentuk tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kelima yaitu perbuatan curang. Perbuatan curang dalam undang-undang tipikor dan perubahannya diantaranya berbentuk pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Atau setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang ketujuh itu gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberiannya suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan yang nilainya 10 juta atau lebih. Pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.